lampu LED tabung mati total. Ini kendala dia mati total. Sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu ini untuk di bagian chip, lalu kita ambil alat testernya. Ini kita coba dulu, dan ini terbaca 6 volt. Jadi untuk chip ini memakai 6 volt. Nanti saya akan mencoba mengganti dengan memakai chip 9 volt. Tapi sebelum itu kita harus membongkar terlebih dahulu di bagian PCB, dan 2 skrup ini kita harus bongkar terlebih dahulu supaya memudahkan dalam pencopotan. Kemudian kita harus membongkar penutup drat atau peniti. Tapi untuk memasang chipnya saya tidak akan full, hanya akan memakai 8 buah chip. Jadi yang dikurangi itu hanya 2 buah chip. Ini sudah terbuka untuk di bagian casing atau drat. Lanjut kita pukul dari belakang supaya PCB keluar dengan baik. Ini agak penyok ya, biarkan ini agak penyok juga, tapi nanti kita akan getok terlebih dahulu. Lanjut kita ambil bagian driver. Ini sudah terbuka untuk PCB dan papan chip LED dan driver. Lanjut kita akan mencopot bagian driver atau bagian papan PCB LED. Ini chip bawaannya 10 chip. Nanti kita akan kurangi menjadi 8 chip. Apakah hasilnya akan sama untuk watt dan untuk bebannya? Kita akan lihat setelah penggantian chip. Ini kan dia tuh bisa dilihat, ini kita akan ganti dengan chip yang 9 volt. Ini sudah. Lanjut kita ambil pemanas, lalu kita panaskan pemanas ini supaya lebih gampang untuk pelepasannya. Dan taruh bagian papan PCB di atasnya. Jangan lupa ini kasih pelumas supaya lebih panasnya merata. Ini yang ori ya, yang ori itu memakai 6 volt, dan total jumlah chipnya memakai 10 chip. Ini kita akan melepas semua chip karena yang ini tidak akan dipakai. Kita akan ganti total semua. Sebelum itu harus dikasih tinol terlebih dahulu ini supaya si chip LED dan papan PCB-nya itu bisa merapat dengan baik dan benar. Untuk pemasangan ini gak mudah sekali ya, dan sangat simpel. Itu ada tanda yang strip gede, yang strip kecil itu, dan ada juga itu min plusnya. Biasa untuk yang plus itu di bagiannya kecil ya, untuk tipe chip LED seperti ini. Jadi jangan sampai terbalik itu untuk pemasangan di bagian ini, karena ini rangkaiannya rangkaian seri. Kalau terbalik dia tidak akan menyala. Ini kita lompat satu dulu untuk pemasangan chipnya. Nanti kita akan susul yang kedua, dan kita akan rapatkan. Ini sudah terpasang 6 buah chip. Kita tekan-tekan terlebih dahulu untuk ini supaya lebih rapat. Nah, ini 6 chip, jadi total tinggal 2 chip lagi yang belum terpasang. Ini chip yang terakhir. Ini untuk chip yang terakhir. Lalu yang 2 buah chip ini kita akan jumper menggunakan tino langsung, karena yang 2 ini tidak akan dipasang chipnya lah. Kita jumper pakai tino.
Ini sudah selesai untuk tahap penjemperannya. Lanjut kita diinginkan untuk papan PCB ini, dan kita akan cek apakah rangkaian PCB ini sudah selesai. Dulu bisa dilihat ini hanya memakai 1, 2, 3, 4, jadi 4 kali 2 8, hanya memakai 8 buah chip. Apakah akan tetap sama untuk bebannya? Nanti saja kita akan lihat untuk bebannya. Sebelum itu kita harus cek driver terlebih dahulu untuk memastikan driver ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kita kasih supply dulu 220, lalu kita ambil chip lampu untuk testernya. Ini tuh driver masih keadaan normal atau berfungsi dengan baik, jadi driver ini tidak ada problem ya, yang problem hanya di bagian chip lainnya saja. Lanjut kita tahap pemasangan untuk bagian atau perangkaian papan PCB dan driver. Sebelum itu kita akan bersihkan terlebih dahulu untuk papan PCB ini supaya sisa-sisa look tadi bisa bersih, karena dia itu mengandung minyak. Kita akan bersihkan supaya nanti pas pengelemannya bisa merapat dengan baik. Ini sudah kelihatan setelah dibersihkan itu chip pada bening-bening, jadi tampak hasil akhirnya seperti ini untuk pemasangan chip lainnya ini. Apakah aman atau tidaknya nanti saya akan kasih tahu apa seperti rangkaian seperti ini apa aman. Kalau ada saran bisa tulis di kolom komentar, kita buat sharing-sharing. Ini sudah selesai. Lanjut kita pemasangan jumper input LED. Yang bagian putih itu biasa itu bagian min, input min LED, dan yang bagian merah input dari LED plus. Ini sudah selesai untuk pemasangan chip LED, bukan chip LED tapi kabel input kabel input LED DC. Lanjut kita akan cek terlebih dahulu, kasih tegangan. Wow, ini menyala sangat terang karena ini 10 watt. Jadi beban terbaca 9,8, berarti ini untuk beban mendekati yang normal. Ini kita kasih lem terlebih dahulu, dan kita akan pasang skrup satu dulu untuk di sini. Setelah itu kita akan memasang skrup yang satunya lagi. Ini sudah selesai untuk memasang skrupnya, tapi ini ada bekas tonjolan ya, yang bekas tadi buat bukanya. Kita akan ratakan terlebih dahulu karena ini sangat tipis untuk casingnya, jadi mudah untuk ditekan-tekan. Ini kita akan proses penyekrupan yang terakhir. Ini usahakan sangat kencang di bagian ini karena jangan sampai mengambang, karena untuk menyerap panas yang berlebih dari chip LED. Lanjut kita pemasangan driver ke dalam casing. Ini sudah ada sih itu untuk drivernya, untuk sudah ada bekasnya, jadi kita mudah. Dan kita masukkan papan casing ke dalam casing. Ini kita tekan-tekan saja, tapi itu ada yang renggang di bagian papan PCB. Lanjut kita kasih lem terlebih dahulu supaya yang renggang tadi bisa terisi dengan lem, dan kita haluskan pakai jari telunjuk ini supaya masuk ke rongga-rongga atau sela-selanya sampai merata.
lanjut kita proses pemasangan drat. Jadi teman-teman semua, apakah rangkaian ini bisa bertahan dengan baik, dengan lama atau sebentar? Saya tidak tahu ya, karena ini tahap pencobaan untuk memakai perbedaan chip. Karena yang orinya itu dia memakai 6 volt dan yang ini saya pakai 6 volt. Bisa tolong dikoreksi atau kita bisa sharing-sharing dan tulis di kolom komentar. Lanjut kita akan pengujian. Ini rangkaian sudah selesai untuk pengujiannya. Tuh bisa dilihat rangkaian berfungsi dengan baik. Sekian dan terima kasih.